Sebenarnya apa sih tujuan hidup ini? Mengapa kita lahir, tumbuh, lalu sibuk menjalani hari demi hari? Mengapa kita bangun pagi, bekerja, lelah, memikirkan banyak hal, lalu tidur dan mengulang semuanya kembali? Apakah hidup hanya tentang bertahan sampai tua? Apakah manusia diciptakan hanya untuk mencari uang, mengumpulkan harta, mengejar status, lalu suatu hari pergi tanpa membawa apa-apa? Jika memang itu tujuan hidup, mengapa begitu banyak orang yang memiliki segalanya tetapi tetap merasa kosong? Mengapa di tengah keramaian masih ada kesepian? Mengapa di tengah pencapaian masih ada kehampaan? Mengapa setelah satu keinginan terpenuhi, muncul lagi rasa kurang yang baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang sedang menonton video ini, mungkin kamu pernah merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dari luar, hidup tampak berjalan biasa saja. Namun di dalam dada, ada beban yang tidak terlihat. Ada lelah yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur. Ada gelisah yang tidak bisa diobati dengan hiburan. Ada rasa seperti sedang berjalan jauh, namun tidak tahu kemana arah tujuan. Mungkin orang lain melihatmu baik-baik saja. Mungkin senyummu masih ada. Mungkin aktivitasmu masih terus berjalan. Namun ketika malam datang dan suasana mulai sunyi, ada pertanyaan yang muncul perlahan. Sebenarnya untuk apa semua ini? Sebenarnya aku sedang menuju kemana? Sobat Rumi, banyak manusia tidak hancur karena kurang harta, tidak runtuh karena kurang kemampuan, dan tidak tersesat karena kurang jalan. Manusia sering kali hancur karena kehilangan makna. Ketika seseorang tidak tahu mengapa ia hidup, maka hal kecil terasa berat, hal besar terasa kosong, pujian tidak mengenyangkan hati, dan pencapaian tidak memberi damai. Itulah sebabnya ada orang yang hidup sederhana, tetapi wajahnya tenang, dan ada orang yang hidup mewah namun batinnya selalu gelisah, karena masalah terbesar bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita jadikan tujuan. Kita hidup di zaman yang mengajarkan cara mengejar, tetapi lupa mengajarkan cara memahami. Kita diajari cara terlihat berhasil, tetapi tidak diajari cara merasa utuh. Kita diajari cara sibuk, tetapi tidak diajari cara hadir. Kita diajari cara menang di hadapan manusia, tetapi lupa bagaimana tenang di hadapan Allah. Maka jangan heran jika banyak orang tertawa di luar, namun menangis di dalam. Banyak yang terlihat kuat namun rapuh saat sendiri. Banyak yang dikelilingi orang, tetapi merasa sendirian. Karena tubuh manusia bisa kenyang oleh makanan, tetapi jiwa manusia hanya tenang bila dekat dengan Allah. Mungkin hari ini kamu sedang berada di titik lelah. Mungkin kamu telah mencoba banyak hal, namun damai belum juga datang. Mungkin kamu sudah bekerja keras, namun hati masih terasa sempit. Mungkin kamu sudah mendapatkan sesuatu yang dulu sangat diinginkan, tetapi setelah didapatkan ternyata rasanya biasa saja. Jika itu yang kamu rasakan, jangan buru-buru menyalahkan hidup. Bisa jadi Allah sedang memanggilmu dengan cara yang halus. Bisa jadi kegelisahan itu bukan hukuman, tetapi undangan agar kamu berhenti sejenak dan bertanya kembali, apakah jalan yang kutempuh ini benar? Apakah yang kuperjuangkan ini layak menghabiskan umurku? Apakah aku sedang hidup atau hanya sibuk? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, namun sering ditunda, yaitu tujuan hidup manusia. Bukan menurut pendapat manusia yang berubah-ubah, tetapi menurut Al-Quran yang menjadi petunjuk dan diperkuat oleh kebijaksanaan Jalaluddin Rumi yang menyentuh hati selama berabad-abad. Karena ketika seseorang mengetahui tujuan hidupnya, langkahnya berubah, cara berpikirnya berubah, luka-luka masa lalunya berubah, dan bahkan ujian yang datang pun terasa berbeda. Sebab orang yang tahu arah tidak mudah panik oleh jalan yang terjal. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa kosong, lelah, bingung, atau seperti kehilangan cahaya, mungkin video ini datang bukan tanpa sebab. Mungkin sudah saatnya kamu berhenti mengejar semua hal di luar, lalu mulai mencari jawaban yang sejak lama menunggu di dalam dirimu. Mari kita mulai perjalanan ini dan membuka 4 tujuan hidup yang jika dipahami
dapat mengubah cara kita melihat dunia, cara kita melihat diri sendiri, dan cara kita kembali kepada Allah. Dan simak video ini sampai akhir karena bisa jadi ada satu bagian yang akan menjawab pertanyaan yang selama ini kamu simpan sendiri. Tujuan yang pertama yaitu mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu," yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini singkat, namun di dalamnya tersimpan jawaban yang dicari banyak manusia sepanjang hidupnya. Mengapa kita ada di dunia ini? Mengapa kita diberi umur, waktu, akal, rasa, dan kesempatan hidup? Mengapa setiap hari kita bangun, lalu kembali menjalani perjalanan yang penuh ujian dan harapan? Ayat ini datang bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk meluruskan arah yang sering bengkok oleh dunia. Banyak orang memahami ibadah hanya sebatas salat, puasa, zakat, dan ritual lainnya. Semua itu benar dan mulia. Namun makna ibadah jauh lebih luas daripada sekadar gerakan tubuh atau bacaan lisan. Ibadah adalah keadaan hati yang sadar bahwa hidup ini milik Allah. Ibadah adalah ketika seseorang bekerja dengan jujur karena Allah. Ibadah adalah ketika seseorang menahan amarah karena Allah. Ibadah adalah ketika seseorang menolong orang lain tanpa pamrih karena Allah. Ibadah adalah ketika seseorang bersabar dalam luka, bersyukur dalam nikmat, dan tetap lurus meski tidak dilihat siapapun. Maka ibadah bukan hanya apa yang kita lakukan di sajadah, tetapi bagaimana kita menjalani seluruh hidup dalam kesadaran kepadanya. Saudaraku, renungkanlah betapa banyak manusia menghabiskan umur untuk tujuan yang terlalu kecil. Ada yang hidup hanya demi pujian manusia. Ada yang hidup hanya demi angka di rekening. Ada yang hidup hanya demi pengakuan. Ada yang bangga karena dikenal banyak orang, namun tidak mengenal Rabb yang menciptakannya. Ada yang sibuk membangun nama, namun lupa membangun jiwa. Ketika tujuan hidup terlalu kecil, hati akan selalu sempit, sebab jiwa manusia diciptakan untuk sesuatu yang agung. Maka ketika ia dipaksa puas dengan hal-hal sementara, lahirlah kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah mengapa ada orang yang memiliki segalanya namun tetap gelisah. Rumah ada, kendaraan ada, pekerjaan ada, hiburan ada, tetapi damai tidak ada. Karena damai bukan hasil dari banyaknya kepemilikan. Damai lahir ketika hati kembali pada tujuan penciptaannya. Seekor burung akan tenang di langit, ikan akan tenang di air, dan hati manusia akan tenang ketika dekat dengan Allah. Jika hati dijauhkan dari sumbernya, maka sehebat apapun kehidupan di luar, tetap akan terasa kosong di dalam. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan manusia seperti seruling bambu yang menangis karena dipisahkan dari rumpunnya. Suaranya merdu, tetapi nadanya adalah rindu. Begitulah jiwa manusia. Di balik tawa, kesibukan, dan pencapaiannya, seringkali ada kerinduan yang tidak ia mengerti. Ia mencari kesana kemari, mencoba ini dan itu, berpindah dari satu keinginan ke keinginan lain, padahal yang dicari bukan dunia, melainkan kedekatan dengan Allah. Karena jiwa mengenal asalnya, meski pikiran sering lupa. Maka jika hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, bisa jadi bukan tubuhmu yang lelah, tetapi jiwamu yang lapar. Jika kamu merasa kosong setelah mendapatkan apa yang dulu sangat kamu inginkan, bisa jadi Allah sedang menunjukkan bahwa benda tidak bisa mengisi ruang yang hanya bisa diisi oleh cahayanya. Jika kamu merasa gelisah di tengah ramai, bisa jadi hatimu sedang dipanggil untuk pulang. Ayat ini juga mengajarkan bahwa hidup bukan kebetulan. Kamu tidak diciptakan sia-sia. Nafasmu bukan tanpa makna. Setiap hari yang kamu jalani membawa kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Bahkan kegagalan bisa menjadi ibadah jika membuatmu rendah hati. Kesuksesan bisa menjadi ibadah jika membuatmu bersyukur. Kesedihan bisa menjadi ibadah jika membuatmu bersabar. Dan penantian bisa menjadi ibadah jika membuatmu tetap percaya. Jadi tujuan pertama hidup manusia bukan menjadi paling kaya, paling terkenal, atau paling dipuji. Tujuan pertama hidup adalah mengenal Allah,
menyembahnya, dan menjalani hidup dalam kesadaran bahwa kita miliknya. Ketika tujuan ini benar, maka hal-hal lain akan menemukan tempatnya. Dunia tetap dijalani, pekerjaan tetap ditekuni, keluarga tetap dicintai, mimpi tetap diperjuangkan, namun semua itu tidak lagi menjadi tuan yang memperbudak hati. Semua menjadi jalan untuk mendekat, bukan alasan untuk menjauh. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk memperbaiki hidup, sampai lupa memperbaiki arah. Padahal kendaraan yang cepat, jika menuju jalan yang salah, hanya akan semakin jauh dari tujuan. Maka malam ini, tanyakan kembali kepada dirimu, selama ini aku hidup untuk siapa? Aku berjuang untuk apa? Dan hatiku sebenarnya sedang mencari apa? Karena saat seseorang menemukan bahwa ia diciptakan untuk Allah, banyak kegelisahan mulai runtuh dengan sendirinya. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu membersihkan jiwa dan menjadi manusia sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha," yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ayat ini adalah tujuan hidup yang kedua, yaitu menyucikan jiwa. Setelah manusia mengenal Allah, perjalanan berikutnya adalah mengenal dirinya sendiri. Karena tidak semua masalah datang dari luar. Banyak luka lahir dari dalam. Banyak kesulitan bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena hati terlalu penuh oleh sesuatu yang salah. Sobat Rumi, manusia sering sibuk mempercantik wajah, merapikan rumah, membangun karier, memperkuat citra, tetapi lupa merawat batin. Padahal hati yang kotor akan mengubah segala sesuatu menjadi beban. Nikmat terasa kurang, nasihat terasa menyakitkan, keberhasilan orang lain terasa mengancam, teguran kecil terasa hinaan. Dunia yang sama bisa terasa indah bagi hati yang bersih, namun terasa gelap bagi hati yang penuh debu. Apa yang dimaksud menyucikan jiwa bukan berarti menjadi manusia tanpa salah, tanpa emosi atau tanpa kelemahan. Menyucikan jiwa adalah proses membersihkan hati dari kesombongan, iri hati, dengki, dendam, ria, tamak, cinta berlebihan kepada dunia, dan segala sifat yang menjauhkan manusia dari cahaya Allah. Ini bukan pekerjaan sehari dua hari, ini perjalanan seumur hidup. Karena setiap hari, debu itu datang kembali, melalui pujian, luka, marah, kecewa, dan keinginan yang tidak selesai. Lihatlah betapa halusnya penyakit jiwa. Kadang seseorang terlihat baik, rajin ibadah, sopan bicara, tetapi diam-diam hatinya dipenuhi iri kepada orang lain. Kadang seseorang terlihat sukses, namun tidak tahan melihat orang lain bahagia. Kadang seseorang memberi bantuan, tetapi ingin dipuji. Kadang seseorang menolak dosa besar, namun memelihara kesombongan kecil yang perlahan merusak semua amalnya. Itulah mengapa Al-Quran tidak hanya mengajak manusia berbuat baik di luar, tetapi juga membersihkan bagian terdalam yang tidak terlihat. Jalaluddin Rumi sering menggambarkan hati sebagai cermin. Jika cermin itu tertutup debu, ia tidak mampu memantulkan cahaya. Cahaya tidak hilang, hanya terhalang. Begitu pula jiwa manusia. Fitrahnya ingin damai, ingin dekat dengan Allah, ingin mencintai kebaikan. Namun ketika tertutup debu ego, ia kehilangan kejernihannya. Maka banyak orang mencari cahaya keluar, padahal yang perlu dilakukan adalah membersihkan penutup di dalam. Mungkin hari ini kamu merasa mudah marah, mudah tersinggung, sulit tenang, sulit ikhlas, sulit melihat kebahagiaan orang lain tanpa membandingkan diri. Jangan langsung menyalahkan keadaan. Bisa jadi Allah sedang menunjukkan area jiwa yang perlu dibersihkan. Karena terkadang ujian hadir bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperlihatkan apa yang masih tersembunyi di dalam hati. Orang yang jiwanya bersih tidak berarti hidupnya tanpa masalah. Ia tetap diuji, tetap kehilangan, tetap kecewa, tetap menangis. Namun hatinya tidak mudah rusak oleh kejadian. Ketika dipuji, ia tidak mabuk. Ketika dicela, ia tidak runtuh. Ketika diberi, ia bersyukur. Ketika ditahan, ia bersabar. Karena pusat hidupnya bukan manusia, melainkan Allah. Inilah kekuatan batin yang lahir dari jiwa yang terus disucikan. Sebaliknya, jiwa yang kotor selalu gelisah. Jika orang lain berhasil, ia panas. Jika dirinya gagal,
ia putus asa. Jika dipuji, ia sombong. Jika diabaikan, ia marah. Jika diberi sedikit, ia kurang. Jika diberi banyak, ia takut kehilangan. Hatinya menjadi penjara yang dibangun oleh dirinya sendiri. Dunia tidak pernah cukup untuk memuaskannya, karena masalahnya bukan kurang dunia, tetapi jiwa yang belum sembuh. Menariknya, Allah tidak mengatakan beruntung orang yang paling kaya, paling terkenal, atau paling kuat. Allah mengaitkan keberuntungan sejati dengan kebersihan hati. Karena hati yang bersih akan membawa pemiliknya kepada keputusan yang benar, hubungan yang sehat, ibadah yang hidup, dan akhir hidup yang tenang. Mulailah dari hal kecil, memaafkan meski ego menolak, bersyukur meski keadaan belum sempurna, mendoakan orang yang kamu iri padanya, menahan lisan saat marah, mengakui kesalahan tanpa mencari pembelaan, menolong tanpa ingin diketahui, menangis di hadapan Allah saat tidak kuat. Semua itu adalah bagian dari tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk memperbaiki nasib, tetapi lupa memperbaiki hati. Padahal hati yang bersih seringkali lebih berharga daripada keadaan yang mewah. Karena jika jiwa sudah jernih, hal kecil terasa cukup, hal sederhana terasa nikmat, dan hidup yang biasa pun terasa penuh rahmat. Maka malam ini tanyakan pada dirimu, apa yang lebih perlu aku perbaiki? Keadaan di luar atau isi hatiku? Karena bisa jadi pintu ketenangan tidak terkunci di dunia, tetapi tertutup oleh debu dalam jiwa kita sendiri. Tujuan yang ketiga yaitu menjadi khalifah, membawa manfaat di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah," yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Di dalam ayat ini tersimpan tujuan hidup yang ketiga, yaitu menjadi manusia yang membawa manfaat. Manusia tidak diciptakan hanya untuk hidup bagi dirinya sendiri. Kita hadir di bumi bukan sekadar penumpang yang datang, menikmati, lalu pergi. Kita diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemegang amanah, sebagai makhluk yang diberi tanggung jawab untuk menghadirkan kebaikan di tempat ia berpijak. Saudaraku, banyak orang mengira hidup berhasil ketika dirinya selamat sendiri. Padahal dalam pandangan Allah, hidup yang bernilai adalah hidup yang memberi arti bagi sekitar. Ada orang yang hartanya banyak, tetapi kehadirannya tidak dirindukan. Ada orang yang ilmunya tinggi, tetapi lisannya menyakiti. Ada orang yang dikenal luas, tetapi tidak membawa keteduhan. Sebaliknya, ada orang sederhana yang namanya tidak terkenal, namun keberadaannya menjadi cahaya bagi keluarga, penenang bagi sahabat, penolong bagi tetangga, dan penguat bagi mereka yang lemah. Inilah manusia yang diam-diam mulia di sisi Allah. Makna khalifah bukan sekadar pemimpin besar atau jabatan tinggi. Khalifah adalah siapa pun yang menjaga amanah sesuai tempatnya. Seorang ayah yang menafkahi dengan halal adalah khalifah. Seorang ibu yang mendidik anak dengan cinta adalah khalifah. Seorang pedagang yang jujur adalah khalifah. Seorang pekerja yang bertanggung jawab adalah khalifah. Seorang anak yang berbakti adalah khalifah. Bahkan seseorang yang menanam kebaikan kecil di tengah kerasnya dunia sedang menjalankan peran yang Allah titipkan kepadanya. Kita hidup di zaman ketika banyak orang ingin terlihat hebat, tetapi sedikit yang ingin bermanfaat. Banyak yang sibuk membangun citra, tetapi lupa membangun dampak. Banyak yang ingin dipuji, tetapi malas memberi. Banyak yang ingin diperhatikan, tetapi enggan memperhatikan. Maka jangan heran jika dunia terasa ramai namun sepi, dekat namun dingin, terhubung namun hampa. Karena manusia diciptakan bukan untuk sekadar dilihat, tetapi untuk memberi kehidupan kepada sekitarnya. Jalaluddin Rumi mengajarkan bahwa cinta kepada Allah akan terlihat dari cara seseorang memperlakukan makhluknya. Jika seseorang mengaku mencintai Allah namun kasar kepada manusia, kikir kepada sesama, dan menyakiti yang lemah, maka cintanya masih sebatas kata. Sebab hati yang benar-benar dekat kepada Allah akan menjadi lembut. Ia ingin meringankan beban orang lain. Ia ingin menenangkan, bukan menambah luka. Ia ingin menjadi jalan datangnya rahmat, bukan sebab hadirnya keresahan. Mungkin kamu merasa hidupmu biasa saja. Tidak punya jabatan besar, tidak punya pengaruh luas, tidak punya harta berlimpah.
Namun jangan meremehkan manfaat kecil. Senyum yang tulus bisa menyelamatkan hati seseorang. Kata-kata lembut bisa menguatkan jiwa yang hampir menyerah. Mendengar keluh kesah orang lain dengan sabar bisa menjadi ibadah yang besar. Membantu keluarga tanpa banyak bicara bisa lebih mulia daripada pujian manusia. Di sisi Allah, yang besar bukan selalu yang terlihat besar. Banyak orang menunggu kaya dulu untuk berbagi, menunggu tenang dulu untuk menolong, menunggu sukses dulu untuk bermanfaat. Padahal manfaat tidak selalu menunggu kelapangan. Bahkan dalam keterbatasan pun, seseorang bisa menjadi rahmat. Orang yang sedang susah, tetapi tetap menghibur orang lain memiliki kemuliaan yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Orang yang sedang diuji, tetapi masih menjaga agar tidak melukai siapapun, sedang menunjukkan kekuatan jiwa yang tinggi. Tujuan hidup yang ketiga ini juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati sering lahir ketika kita keluar dari lingkaran diri sendiri. Selama manusia hanya memikirkan aku, punyaku, kurangku, sakitku, maka hidup terasa sempit. Namun ketika ia mulai berpikir siapa yang bisa kubantu, siapa yang bisa kutenangkan, apa yang bisa kuberikan, tiba-tiba dadanya menjadi lapang. Karena jiwa manusia memang diciptakan mulia ketika memberi. Maka jangan ukur hidupmu hanya dari apa yang berhasil kamu kumpulkan. Ukurlah juga dari berapa banyak hati yang tenang karena kehadiranmu, berapa banyak masalah yang ringan karena bantuanmu, berapa banyak luka yang sembuh karena sikapmu, berapa banyak doa baik yang diam-diam naik ke langit karena kebaikan yang pernah kamu lakukan. Mungkin dunia tidak selalu mengingatmu, mungkin manusia tidak selalu menghargaimu, namun Allah mengetahui setiap manfaat kecil yang kamu tebarkan. Tidak ada senyum yang sia-sia, tidak ada pertolongan yang hilang, tidak ada niat baik yang luput dari perhitungannya. Bahkan kebaikan yang sudah kamu lupakan bisa jadi masih dicatat di sisi Allah. Maka malam ini tanyakan pada dirimu, apakah kehadiranku meringankan atau memberatkan, menenangkan atau melukai, membawa cahaya atau menambah gelap? Karena bisa jadi nilai hidup seseorang bukan terletak pada seberapa lama ia hidup, tetapi seberapa besar manfaat yang ia tinggalkan setelah ia pergi. Kemudian tujuan yang keempat yaitu kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 dan 28, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Ayat ini adalah tujuan hidup yang keempat, yaitu pulang dalam keadaan damai. Setelah manusia mengenal Allah, membersihkan jiwa dan menebar manfaat, maka akhir dari seluruh perjalanan adalah kembali kepadanya dengan hati yang tenang. Sobat Rumi, setiap manusia sedang berjalan menuju satu arah yang sama. Suka atau tidak suka, cepat atau lambat, sadar atau lalai, kita semua sedang menuju kepulangan. Ada yang sibuk menghitung tahun, padahal umur diam-diam berkurang. Ada yang sibuk mengejar dunia, padahal waktu terus menjauh. Ada yang menunda taubat seolah hidup masih sangat panjang, padahal tidak ada satu pun yang tahu di mana langkah terakhirnya akan berhenti. Dunia sering membuat manusia merasa menetap, padahal kita hanya singgah. Banyak orang takut kepada kematian karena mengira itu adalah akhir dari segalanya. Padahal bagi jiwa yang mengenal Allah, kematian bukan akhir, melainkan perpindahan, bukan lenyap, melainkan pulang. Yang menakutkan bukan mati itu sendiri, tetapi pulang dengan hati yang rusak, jiwa yang penuh penyesalan, dan umur yang habis tanpa arah. Karena setiap kepulangan akan memperlihatkan apa yang selama ini kita bangun di dalam diri. Perhatikan ayat ini. Allah tidak memanggil dengan sebutan orang kaya, orang terkenal, orang berkuasa, atau orang yang dipuji manusia. Allah memanggil, wahai jiwa yang tenang. Ini menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan pada gemerlap dunia, tetapi pada ketenangan batin. Banyak orang tampak berhasil di mata manusia, namun jiwanya gelisah. Banyak orang tampak sederhana, namun hatinya tentram. Dan pada akhirnya, yang dipanggil dengan kemuliaan adalah jiwa yang damai. Apa itu jiwa yang tenang? Bukan jiwa yang tidak pernah diuji, bukan jiwa yang hidupnya selalu mudah, bukan jiwa yang tidak pernah menangis.
Jiwa yang tenang adalah jiwa yang tetap percaya saat keadaan gelap, tetap bersyukur saat diberi, tetap sabar saat ditahan, tetap lembut saat disakiti, dan tetap kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Tenang bukan berarti tanpa badai, tetapi memiliki tempat kembali ketika badai datang. Jalaluddin Rumi sering memandang kematian bukan sebagai musibah bagi pencinta Allah, tetapi sebagai perjumpaan. Ia melihat dunia sebagai persinggahan dan akhir perjalanan sebagai saat seorang hamba bertemu dengan kekasihnya. Karena itu, orang yang hidupnya dipenuhi kesadaran kepada Allah tidak memandang umur dengan panik, tetapi dengan tanggung jawab. Ia tidak bertanya berapa lama lagi aku hidup, tetapi apa yang harus kubawa saat pulang. Sobat Rumi, bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita. Apa yang paling kita sesali? Apakah kurangnya harta atau kurangnya kedekatan dengan Allah? Apakah jabatan yang belum tercapai atau doa yang sering ditinggalkan? Apakah rumah yang belum besar atau hati yang belum bersih? Pertanyaan seperti ini penting bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan. Karena manusia sering baru sadar nilai waktu ketika waktu hampir habis. Tujuan hidup bukan sekadar memulai dengan baik, tetapi mengakhiri dengan baik. Banyak orang bersemangat di awal, namun lalai di tengah jalan. Banyak orang tampak kuat di hadapan manusia, namun rapuh saat sendirian. Maka, yang perlu dijaga bukan hanya citra, tetapi hati. Bukan hanya langkah luar, tetapi arah batin. Karena yang akan dibawa pulang bukan pujian orang, melainkan keadaan jiwa. Jika hari ini kamu masih bernafas, itu berarti pintu masih terbuka. Jika kamu masih bisa menyesal, itu berarti hati belum mati. Jika kamu masih ingin berubah, itu berarti Allah belum menutup jalan kembali. Maka jangan tunggu nanti untuk memperbaiki yang bisa diperbaiki hari ini. Jangan tunggu tua untuk mendekat. Jangan tunggu sakit untuk sadar. Jangan tunggu kehilangan untuk bersyukur. Tujuan keempat ini mengajarkan bahwa hidup yang benar adalah hidup yang mempersiapkan pulang. Kita bekerja, tetapi jangan lupa pulang. Kita membangun, tetapi jangan lupa pulang. Kita mencintai dunia secukupnya, tetapi jangan sampai lupa pulang. Sebab semua yang ada di tangan akan tertinggal, dan hanya apa yang ada di hati yang akan ikut bersama kita. Maka malam ini tanyakan kepada dirimu, jika Allah memanggilku sekarang, apakah aku siap pulang? Apakah hatiku damai? Apakah masih ada dendam yang kupelihara? Apakah masih ada kewajiban yang kuabaikan? Apakah hidupku sudah cukup mengenal arah? Karena kebahagiaan terbesar bukan hidup lama, tetapi pulang dalam keadaan tenang, ridha dan diridai Allah. Saudaraku, dari seluruh pembahasan ini kita belajar bahwa hidup bukanlah perjalanan tanpa arah. Allah tidak menciptakan manusia untuk sekadar lahir, bekerja, lelah, lalu pergi. Ada tujuan yang mulia di balik setiap nafas yang kita hirup dan setiap hari yang kita jalani. Tujuan pertama adalah mengenal Allah dan hidup dalam ibadah kepadanya. Tujuan kedua adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran hati yang menjauhkan kita dari cahaya. Tujuan ketiga adalah menjadi manusia yang membawa manfaat bagi sesama. Dan tujuan keempat adalah pulang kepada Allah dalam keadaan damai dengan hati yang ridha dan diridai. Jika hari ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena jalanmu terlalu sulit, tetapi karena hatimu sedang diingatkan untuk kembali kepada tujuan. Jika hari ini kamu merasa kosong, mungkin bukan karena kurang dunia, tetapi karena jiwa sedang merindukan Allah. Maka jangan hanya sibuk menjalani hidup. Pahamilah arah hidup. Jangan hanya mengejar dunia yang sementara. Bangunlah bekal untuk pulang nanti. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa lama kita hidup, tetapi bagaimana keadaan hati saat menghadap Allah. Semoga Allah menuntun langkah kita, membersihkan jiwa kita, menjadikan hidup kita bermanfaat dan memanggil kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Bagikan video ini kepada siapapun yang sedang mencari arah hidup. Semoga menjadi wasilah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.